Halo, selamat malam. Tes, bisa dengar suara saya? Oke, tes dulu ya, sembari menunggu yang lainnya. Apabila ada yang belum bisa mendengar suara saya, silahkan cek koneksi dari internet teman-teman sekalian. Mungkin perlu diisi pulsanya, mungkin perlu keluar rumah atau manjat pohon biar dapat sinyal. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Ada yang sakit? Ada yang absen, nggak bisa masuk? Oke, saya harap teman-teman sekalian baik-baik semua ya. Mendekati weekend harusnya pada seneng karena kalian akan mendapatkan hari libur kan besok. Bagi yang libur. Oh, ada yang meriang. Ya, alhamdulillah saya baik. Ada yang galau, ada yang meriang. Ya, untuk kelas IPS dilarang meriang, dilarang galau. Karena nanti kalau meriang, iya, kalau meriang nanti teman-temannya ketularan. Apalagi ada flu. Ini ada yang ada yang flu nih teman-teman sekalian. Jadi siap-siap maskernya ya. Nanti habis dari kelas IPS sakit semua lagi. Emang pelajaran matematika kapan? Hmm? Oh, oh gitu. Nggak tahu. Belum ada jadwal. Oh, oke. Saya lihat dari postingan kalian ada UTS matematika. Saya sedikit nggak tahu jadwalnya sih karena mungkin berubah-berubah atau ada materi baru atau ada lause baru sehingga perlu kontrak belajar lagi dengan kalian. Ya, ini sudah ada 14 siswa yang masuk. Kita tunggu ya. Halo, selamat. Selamat apa nih, Mbak Siti? Menyelamati apa ini? Oh, selamat malam. Kirain selamat pagi. Disorientasi waktu gitu ya. Oke, selamat malam Mbak Luli. Mbak Luli ini Mbak ya? Betul ya? Berarti ini siswa yang laki-laki cuma Mas Dharma. Iya, drama ya. Oke. Yang lainnya Mbak ya. Ya, Waalaikumsalam Mbak Ani Lestari. Silahkan masuk, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oh, Mbak Siti. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, Alhamdulillah saya baik. Belum mulai nih. Lagi nunggu teman-temannya. Kalau sudah 15 ke atas yang hadir, saya akan segera mulai. Nggak apa-apa Mas Dharma, saya temenin. Jadi yang laki-laki ada dua di kelas ini ya. Oh. Nimen Hauma, everybody, Nimen Hauma. Oh, mau pakai video. Takutnya nanti koneksinya jelek. Oh, Henhao. Nih, Henhao Ma. Oh, oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini masih ada 15 yang masuk. Nanti kalau sudah 15, ya kita mulai. Nihao, Henhao, oke. Cintian Puhao, 为什么
Mbak Ani, 为什么今天不好？Kena marah majikan. Ya nggak apa-apa, kena marah kan nggak setiap hari. Nggak apa-apa. Ya oke teman-teman sekalian, ini sudah ada 16 attendance atau 16 siswa yang sudah masuk di kelas IPS. Baik, kita mulai saja ya kelasnya ya. Teman-teman sekalian, baik hari ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama nanti saya akan menjelaskan materi. Kemudian seksi yang kedua kita melanjutkan pendalaman materi. Oh, saya lupa untuk menguploadkan materinya. Sebentar, saya uploadkan. Ditunggu ya, lagi proses upload. Tes, bisa dengar suara saya? Halo? Ya. Yang perlu kalian siapkan, silahkan buka bukunya ya. Bukunya disiapkan. Kalau perlu ada bawa kertas atau bolpen. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan dicatat atau bisa ditanyakan selama kelas berlangsung. Kalau ada kendala, silahkan angkat tangan, bisa tanya langsung ke saya. Kita sekarang masuk ke materi bab 3. Kalau kemarin kita sudah membahas kategorisasi zaman praaksara itu berdasarkan zaman arkeologis, yaitu zaman batu, zaman logam. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai pembagian zaman itu berdasarkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saja. Jadi hanya satu materi yang akan kita bahas, persisnya di halaman 48. Jadi masih proses upload, mohon maaf agak sedikit lama. Tunggu ya. Baik, masih proses upload. Sebentar. Kenapa lama? Oke, bisa dilihat ya? Kelihatan nggak? Oke.
Kelihatan jelas? Ada yang belum bisa lihat? Kalau belum bisa lihat, silahkan di cek. Bisa ya? Baik, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kelas IPS bersama dengan saya, Pak Arik, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kurang lebih 80 menit sampai pukul 11 malam nanti ya. Kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial setara dengan IPS untuk program belajar kejar paket B ini, kesetaraan Taiwan. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari malam hari ini akan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian diberikan kemudahan untuk menyerap apa yang telah saya sampaikan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, silakan. Baik, berdoa cukup. Ya, seperti yang sudah saya utarakan di depan, bahwa malam hari ini kita akan bagi sesinya menjadi 2 macam sesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pembagian zaman menurut keadaan sosial, ekonomi, budaya kehidupan manusia purba di Indonesia zaman praaksara. Kemudian sesi yang kedua nanti kita akan bareng-bareng berdiskusi melanjutkan pendalaman materi untuk bab 3 ini. How? Oke. Ya. Baik teman-teman sekalian, cepat saja saya hanya ingin mereview bahwa kemarin kita sudah belajar tentang konsep praaksara itu sendiri. Konsep zaman praaksara itu sendiri meliputi ada 2 macam bab penting di dalam bab 3 ini yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lewati kemarin, yaitu pengertian praaksara itu sendiri. Ada fosil, ada artefak yang ada di dalamnya. Kemudian kita sudah belajar tentang periodisasi zaman praaksara atau pembagian waktu-waktu pada zaman aksara. Ada beberapa macam pembagian berdasarkan pembagian geologis atau permukaan bumi, kemudian berdasarkan arkeologis atau pendapat para ahli. Nah, malam hari ini kita akan belajar pembagian zaman atau pembabakan zaman itu berdasarkan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat manusia purba di zaman praaksara. Jadi ini adalah subbab ketiga yang akan kita pelajari. Jadi kita babaki. Saya pilih warnanya yang biru. Oke. Malam hari ini akan kita babaki zaman-zaman kehidupan manusia purba sebentar. Ya, kita akan membagi zaman-zaman manusia purba di Indonesia itu berdasarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada zaman itu. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangan zaman praaksara itu berlangsung lama, terjadi atau berputar itu sangat lama ya. Satu dengan yang lain itu sangat lama. Dan perkembangan kehidupannya itu dibagi menjadi 3 masa. Nah, yang penting yang perlu kalian ingat pada zaman praaksara, zaman kehidupan berdasarkan sosial ekonomi ini, itu masanya dibagi menjadi 3. Mbak Devita silahkan buka halaman 48. Ya. Jadi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, masa berburu. Ini kuncinya.
ini menjadi satu ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan masa kemahiran teknik dan pendakian. Jadi ada 3 masa yang perlu kalian ingat-ingat pada pembabakan zaman berdasarkan sosial ekonomi masyarakat. Itu yang pertama, masa berburu dan pengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa kemahiran teknik dan atau perundakian. Ya, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa macam ringkasan. Ya, selamat malam Mbak Ainun, silakan masuk, silakan duduk. Ya, saya sudah menyiapkan beberapa ringkasan. Nanti kalau perlu ada yang mau didiskusikan di tengah-tengah, silakan angkat tangan. Ya, lanjut. Nah, apa itu pembabakan zaman berdasarkan kehidupan sosial masyarakat? Ya, kita ketahui berdasarkan tempat ditemukannya bukti peradaban manusia bahwa peradaban yang paling tua itu selalu muncul di sepanjang sungai-sungai besar. Sebagai contoh teman-teman sekalian, kalau di sejarah dunia itu misalnya peradaban atau kehidupan kebudayaan sosial ekonomi manusia di dunia itu muncul di sungai-sungai besar. Misalnya peradaban Mesir purba itu berada di lembah sungai Nil. Kemudian kebudayaan Mesopotamia itu berada di sepanjang sungai Efrat atau Tigris. Peradaban India di aliran sungai Sindhu atau Industan. Kemudian kebudayaan yang Shao itu di lembah sungai Yangtze, Tiongkok. Nah, itu kebudayaan Cina ya. Nah, kenapa semua peradaban-peradaban itu berasal dari sungai-sungai yang besar atau selalu mengikuti aliran sungai atau bahkan berada di sekitar sungai-sungai besar? Karena terdapat dataran yang subur. Jadi di tepi-tepi sungai tersebut itu terdapat dataran yang subur untuk kehidupan pusat manusia. Nah, inilah mengapa para arkeologi itu menemukan bahwa bukti-bukti peradaban manusia pada zaman dahulu itu selalu ditemukan di sepanjang atau di bantaran sungai atau di dekat atau di sekitar sungai-sungai gitu ya. Karena di sekitar sungai itu dipercaya merupakan dataran yang subur untuk pusat kehidupan manusia. Sehingga kemudian membentuk peradaban manusia yang tertua. Ini konsepnya. Ini alasannya kenapa bukti-bukti itu bukti-bukti peninggalan manusia pada zaman dahulu itu kita ditemukan di bantaran sungai atau sepanjang sungai-sungai besar. Nah, yang saya berikan contoh di depan tadi itu adalah peradaban atau bukti peradaban kehidupan manusia di dunia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Sama teman-teman sekalian. Jadi peradaban manusia yang tertua itu juga terdapat di sepanjang sungai. Nah, buktinya di sungai apa saja? Buktinya ini, di Indonesia peradaban paling tua itu terdapat di sepanjang sungai atau lembah Sungai Bengawan Solo. Di sini ada yang rumahnya di Solo? Udah pernah ke Bengawan Solo? Atau sekedar tahu? Paling tidak tahu lah, bisa nyanyi Bengawan Solo. Ada? Ada yang tinggal di Solo? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Paling tidak masa kecil pernah dengar nyanyian Bengawan Solo, lagu-lagu nasional seperti itu. Ya, ada yang Bojonegoro. Bojonegoro mah jauh dari Solo ya. Bojonegoro di Jawa Timur. Nggak apa-apa. Ya, di Indonesia itu tadi salah satunya berada di lembah Sungai Bengawan Solo. Nah, Mas Dharma itu bisa nyanyi. Ya, buktinya apa? Buktinya di Bengawan Solo itu terdapat atau ditemukannya fosil atau sisa-sisa manusia purba yang sudah membatu, yaitu namanya Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo sapiens itu banyak ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Ya.
Di Indonesia, peradaban paling tua yang terkenal itu terdapat di sepanjang Bengawan Solo. Ya, buktinya itu banyak ditemukannya berbagai macam fosil manusia purba. Oke, paham ya sampai sini ya? Mudah untuk memahaminya. Nanti kalau saya tanya, kalian harus bisa jawab. Ya. Lanjut. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada 3 macam massa. Pembagian massa menurut ekonomi dan sosial masyarakat manusia purba. Yang pertama yang akan kita bahas adalah massa berburu dan mengumpulkan makanan. Halaman 48 Mbak Hainul. Silakan dibuka halaman 48. Ya, ini yang pertama. Oke, yang pertama, massa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di masa berburu dan mengumpulkan makanan itu ada apa saja? Gitu kan? Ini penjelasannya. Bahwa pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, kehidupan manusia purba itu masih sangat sederhana. Ya, proses mengumpulkan makanan, meramunya, serta berburu dengan menggunakan alat yang sederhana. Jadi belum ada tuh gergaji mesin, belum ada itu alat pemotongan ayam secara teknologis atau dimasukkan kemudian ayamnya dimasukkan kemudian keluar sudah jadi daging gitu kan, belum ada. Jadi proses pengumpulan makanan, meramunya, serta berburu dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Misalnya batu, kayu, tulang. Jadi misalnya berburu itu mungkin kalau menggunakan batu itu hewannya dihantami pakai batu. Mungkin bisa dipukuli dengan kayu atau ditombak dengan tulang-tulang tajam. Seperti itu prosesnya, masih sangat sederhana. Jadi mereka belum mengenal teknologi seperti sekarang. Belum ada pisau, belum ada apa lagi benda-benda tajam yang 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 mudah digunakan gitu. Mereka masih primitif pemikirannya, jadi masih sekedar hanya menggunakan benda-benda sekitarnya untuk berburu, mengumpulkan makanan, serta meramunya. Masih menggunakan batu, kayu, dan tulang. Kemudian, wow, ini wow sekali. Binatang yang diburu itu gajah, 1, 2 banteng, badak, rusa, kerbau liar, dan ya sometimes ikan di laut gitu kan, kadang-kadang ikan di laut. Kita bisa bayangkan kan, kalau yang diburu gajah, misalnya banteng, badak, rusa, kerbau, itu bisa-bisa mereka makan 1 tahun tuh makan gajah terus. Karena saking besarnya kita bisa membayangkan lah segede apa itu gajah ya. Banteng gitu kan, rusa, kerbau. Jadi kalau misalnya 1 orang memburu 1, itu bisa-bisa 1 tahun makan gajah setiap hari. Hari ini makan telinga misalnya. Besok makan telalai gajah. Besok makan perutnya gitu-gitu. Ya kita bisa bayangkan. Kalau misalnya ikan di laut itu kan dikit, besok berburu lagi. Kalau misalnya yang diburu, iya belalai maksudnya. Kalau yang diburu gajah, kemudian banteng, badak, itu kan kita bisa bayangkan hewan sebesar itu. Mungkin karena dulu manusianya juga besar-besar, jadi butuh makan ekstra banyak gitu ya. Ya kalau sekarang mah kita lihat masa gajah dimakan gitu kan, jadi aneh gitu kan. Nah tapi zaman dulu memang yang diburu memang hewan-hewan besar seperti itu, jadi ya it's fine. Ya, yang lain untuk melindungi diri dari panas, hujan, hewan buas pada masa ini manusia purba itu berlindung di ceruk ya, kayak semacam gua ya, kayak semacam gua tapi dia dari karang-karang. Ceruk karang itu maksudnya dari semacam kayak gua itu tapi dari karang. Jadi dia melindungi dari rumah-rumahnya itu dari itu, dari karang-karang. Dia bikin rumah dari karang-karang. Terowongan-terowongan, gorong-gorong itu dari karang.
untuk melindungi dirinya mereka hidup dari panas, hujan, atau terkaman dari hewan-hewan buas. Jadi mereka belum ada tuh gedung-gedung tinggi, membuat rumah dari kaca, kemudian membuat pintu dari besi dan sebagainya. Mereka belum berpikir sampai seperti itu. Jadi rumahnya atau tempat berlindungnya itu dari ceruk karang. Biasanya ceruk karang itu tidak jauh dari sumber air yang digunakan binatang buruan untuk minum. Walaupun pemikirannya masih primitif teman-teman sekalian, tapi mereka sudah cerdas dalam memanfaatkan alam untuk kehidupan. Contohnya, tadi kan saya sudah bilang bahwa tempat-tempat perlindungan itu tidak jauh dari sumber air yang digunakan binatang buruan untuk minum. Jadi ketika mereka itu mengumpet atau mereka berlindung dalam truk tersebut, itu ya fungsinya salah satunya untuk berburu. Karena kalau binatang buruan datang, minum, dia akan memudahkan manusia untuk memburu binatang tersebut. Jadi tanpa dikejar-kejar, binatang buruan itu datang dengan sendirinya untuk minum. Nah, pada saat minum tersebut, manusia bisa langsung memburunya. Itulah mengapa mereka berlindung di ceruk karang yang dekat dengan sumber air. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, tujuan manusia purba hidup adalah untuk mempertahankan diri di tengah alam yang penuh tantangan. Halaman 48 Mbak Angelina. Betul, dari Mbak Siti Nur Aini menyebutkan bahwa fitrah makhluk hidup sense of survival. Ya, betul. Bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup. Ya. Ya, seperti teman-teman sekarang di sinilah, walaupun ada mungkin dari teman-teman sekalian yang baru datang di Taiwan. Seperti saya ini, baru 6 bulan datang di Taipei, di Taiwan ya. Mungkin saya belum tahu kondisi Taiwan, tapi seperti yang Mbak Siti Nur Aini tadi bilang bahwa fitrah makhluk hidup, fitrah manusia untuk hidup itu adalah sense of survival. Jadi bagaimana kita mempertahankan diri, mempertahankan untuk hidup. Gitu. Walaupun di sini misalnya untuk yang Muslim banyak makanan-makanan yang pantangan untuk dimakan. Misalnya banyak makanan babi ya, mohon maaf gitu kan. Jadi kita masih bisa bertahan dengan makan makanan yang lain. Mungkin dengan masak sendiri atau seperti apa. Bagaimana kita bisa mempertahankan hidup sama dengan manusia purba pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini fungsinya adalah untuk mempertahankan diri dari kehidupan alam yang penuh tantangan. Pada masa ini kehidupan manusia itu masih tergantung dengan alam. Semuanya itu masih tergantung dengan alam. Makan itu masih tergantung dengan alam. Kalau tidak ada hewan-hewan tidak makan, masih tergantung dengan alam. Belum bisa membuat misalnya, oh ini panas, kita harus menunggu hujan. Kalau misalnya tidak ada air untuk apalah, jadi menunggu hujan. Tidak seperti sekarang. Kalau misalnya sekarang tidak tidak menunggu tergantung dengan alam, misalnya membuat sumur atau membuat hujan buatan. Jadi manusia zaman sekarang itu sudah terlalu pintar. Kemudian yang perlu kalian pahami pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu masih ada masa kecil-kecil lagi yang dibagi menjadi dua tingkat, ya. Yang pertama tingkat sederhana. Tingkat sederhana itu setara dengan zaman Paleolitikum. Dan hasil-hasil utama kebudayaan atau peninggalan pada tingkat sederhana ini atau sama dengan zaman Paleolitikum ini adalah alat perimbas dan alat servis. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat lanjut. Ini sama dengan zaman Mesolitikum. Mereka hidup-hidup di gua. Kemudian hasil utamanya adalah alat-alat dari tulang, serpih bilah dan kapak pinggang. Jadi bisa dibedakan ya, kalau tingkat-tingkat sederhana tadi alat-alat yang digunakan adalah alat-alat perimbas dan serpih. Kemudian di zaman Mesolitikum atau pada masa tingkat lanjut masa berburu dan mengumpulkan makanan itu manusia menghasilkan alat-alat yaitu berasal dari tulang, serpih bilah dan kapak pinggang. Iya, ini zaman kedua berdasarkan sosial dan ekonomi. Kalau tadi masa berburu mengumpulkan makanan, ya sekarang masa bercocok
tanam. Masa bercocok tanam itu apa? Bahwa masa bercocok tanam itu terjadi perubahan transisi dari food gathering, ya, food gathering itu food adalah makanan, gathering itu kumpul-kumpul. Jadi artinya bahwa terjadi perubahan dari tradisi food gathering pada masa sebelumnya, yaitu pada masa mengumpulkan makanan, menjadi food producing. Paham ya, pada masa bercocok tanam ini, yang perlu kalian ingat, yang memudahkan kalian untuk mengingat-ingat bahwa peralihan dari food gathering zaman berburu dan mengumpulkan makanan menjadi food producing, menghasilkan makanan. Beda ya, artinya mengumpulkan dan menghasilkan makanan. Kalau mengumpulkan itu dari sesuatu yang ada kemudian dikumpulkan. Kalau menghasilkan itu dari sesuatu yang belum ada kemudian dihasilkan, ya. Ingat, dari food gathering menjadi food producing, dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Pada masa bercocok tanam ini manusia sudah tidak tergantung dengan alam. Iya, di sini sudah tidak tergantung dengan alam. Mereka mencari makan dengan usaha sendiri dengan bercocok tanam. Tidak lagi menunggu pohon yang dahulunya sudah tumbuh, kemudian menunggu berbuah. Tidak. Mereka sudah berpikir, saya harus melakukan sesuatu, menanam sesuatu, sehingga itu nanti berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, jenis makanan yang diusahakan atau dihasilkan ditanam itu antara lain satu, jagung. Mereka sudah tahu tanaman jagung, sudah menanam jagung. Kemudian padi, keladi. Ada yang tahu keladi? Ada yang tahu keladi? Enggak. Bukan. Keladi itu kayak semacam tales ya. Ya, betul. Mbak Painem betul, jadi keladi itu kayak semacam talas. Ubi ya, semacam umbi-umbian. Bukan tua-tua keladi. Kemudian ada sukun, ada pisang, dan ketela pohon. Ini tanaman-tanaman karbohidrat semua, jadi mereka sudah paham bahwa tubuhnya itu memerlukan tanaman-tanaman karbohidrat. Selain itu, mereka menunjukkan tempat tinggal yang sudah menetap. Mulai bisa bercocok tanam secara sederhana, kemudian mereka sudah memelihara hewan-hewan ternak. Jadi ini sudah seperti kehidupan kita sekarang. Ada yang hidup di desa seperti sekarang, itu ya kehidupannya sudah seperti ini. Jadi sudah menanam tanaman, kemudian tempat tinggalnya sudah tidak berpindah-pindah, bercocok tanam sederhana. Kemudian mereka juga sudah memelihara hewan-hewan seperti ayam, kambing, sapi, seperti itu. Itu di masa bercocok tanam. Ya, apalagi yang ada di masa bercocok tanam ini? Di masa bercocok tanam ini, sistem gotong royong di lingkungan masyarakat manusia pada zaman praaksara itu sudah mulai berkembang. Jadi budaya tolong-menolong pada saat itu sudah berkembang. Seperti kalau ada pekerjaan yang besar yang menuntut atau yang membutuhkan tenaga bersama-sama untuk menyelesaikannya, itu di situ gotong royong sudah dibumikan atau gotong royong itu sudah dijalankan. Jadi pada masa bercocok tanam ini gotong royong sudah berkembang. Nah, masa bercocok tanam di Indonesia ini sudah mulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengasah alat dari batu dan teknologi pembuatan gerabah. Jadi tadinya kan mulai
masa bercocok tanam sudah mulai ada tuh, mereka sudah menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, pada zaman ini juga masa bercocok tanamnya sudah mulai berkembang gitu teman-teman sekalian. Seiring berkembangnya kemampuan mereka mengasah alat-alat dari batu dan mulai mengenal teknologi pembuatan gerabah. Alat-alat dari batu yang diasah itu apa aja? Jadi alat-alatnya itu masih berasal dari batu ya, bukan dari besi. Satu, beliung. Beliung itu kayak kapak tapi yang ke bawah itu beliung. Oke, Mbak Nisa, bagus. Selamat malam. Silahkan masuk, silahkan duduk. Ya, lanjut ya. Alat-alat dari batu yang sering digunakan atau sering diasah pada masa bercocok tanam selain beliung itu adalah kapak. Kapak dari batu. Mata anak panah. Jadi mereka sudah menggunakan anak panah. Tapi anak panahnya itu gagangnya dari kayu, terus mata anak panahnya itu dari batu. Kemudian mata tombak ini sama. Kalau mata anak panah itu kecil, kalau mata tombak itu dengan kayu yang besar tapi ujungnya menggunakan batu. Bisa dipahami ya, bisa dibayangkan ya. Nanti kalau misalnya waktunya sempat saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, yang paling terkenal dari masa bercocok tanam ini, peninggalan masa bercocok tanam ini adalah beliung persegi. Kotak ya bentuknya, beliung persegi. Batu yang paling terkenal. Kemudian ciri yang mencolok pada masa ini adalah dikenalnya kultus nenek moyang. Artinya mereka sudah mulai mengkultuskan nenek moyang. Dia menobatkan nenek moyang itu sebagai Tuhan. Ya, pada zaman ini juga sama atau diartikan sama dengan setara dengan zaman Neolitikum. Ya. Jadi pada masa bercocok tanam ini itu mungkin koneksi internetnya Mbak bisa bagus. Bagaimana dengan yang lainnya? Bisa lihat PowerPoint saya di gambar papannya. Bisa lihat materi saya atau tidak bisa lihat semuanya? Bisa ya. Kalau yang lain bisa berarti silahkan cek internet connection dari Mbak Nisa bagus ya. Oke. Nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, jadi ciri-ciri mencolok dari masa ini adalah dikenalnya kultus nenek moyang. Mereka sudah mengkultuskan nenek moyang sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang perlu disembah, sebagai sesuatu yang menjadi Tuhan. Itu namanya kultus. Nah, zaman ini disebut juga dengan zaman Neolitikum atau setara dengan zaman Neolitikum. Lanjut. Nah, ini yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu masa kemahiran teknik perundagian. Maksudnya perundagian itu sama dengan teknologi ini loh. Kemahiran teknologi. Dan pada masa kemahiran teknik dan perundagian ini, manusia itu sudah mengenal bagaimana membuat alat dari logam. Mereka sudah mengenal teknologi. Oke, tidak apa-apa Mbak Nisa, bagus, silahkan keluar dulu. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah keluar masuk lagi ya. Jangan tidur. Kita masih ada sesi 1 jam. Sampai jam 11 malam. Ya. Ya, kita lanjutkan. Masa kemahiran teknik atau perundagian pada masa ini manusia sudah mengenal teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang terkenal itu adalah teknologi pembuatan alat dari logam. Muncul banyak kelompok-kelompok undagi. Jadi undagi itu adalah para tukang. Ya, muncul kelompok-kelompok undagi atau para tukang dengan skill-skill khusus atau dengan keterampilan-keterampilan
khusus. Dan pada masa kemahiran teknik ini sudah muncul nih golongan-golongan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada kelompok tukang, ada kelompok dengan sosial yang tinggi, ada miskin, kaya, kemudian orang-orang yang mahir membuat sesuatu. Nah, itu sudah muncul di masa perundagian ini. Muncul pengelompokan kelompok-kelompok masyarakat. Gitu. Ya, nggak apa-apa, Mbak Fuza, Mai, silahkan masuk. Silahkan duduk. Silahkan buka halaman 48. Kita masuk materi. Ya, kita lanjutkan ya. Pada masa ini, aktivitas perdagangan antar pulau itu sudah meningkat. Aktivitas perdagangan antar pulau itu sudah meningkat. Nah, dari aktivitas perdagangan ini, perdagangan antar pulau ini itu memajukan ilmu pelayaran. Dari aktivitas perdagangan antar pulau, karena pulau dari pulau itu zaman dulu masih menggunakan ya, teknik-teknik pelayaran, maka dari itu ilmu pelayaran pada masa itu sudah maju. Kemudian teknologi peleburan, pencampuran, penempalan, pencetakan berbagai logam itu sudah berkembang pesat. Jadi zaman-zaman logam atau logam-logam ini sudah bisa mulai dialihfungsikan, dilebur, dicampur, ditempa, kemudian dicetak menjadi barang-barang yang bisa digunakan lebih menarik di kehidupan manusia pada zaman itu. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Ya, ini masih membahas tentang masa kemahiran teknik atau perundagian. Nah, di sini kehidupan bercocok tanam itu sudah semakin maju. Kita ketahui masih ada, maksudnya sudah mulai ada teknik irigasi, itu sudah mulai berkembang. Nah, pada masa ini merupakan perkembangan masa bercocok tanam yang sejajar dengan masa perunggu. Nah, pada masa ini itu masa bercocok tanam itu sudah sejajar, sudah maju ya, sesuai dengan atau sama dengan masa perunggu. Yang perlu kalian tahu di sini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri kemahiran teknik perundagian itu kehidupan sosial manusia itu mulai kompleks, sudah rumit gitu ya. Punya kepentingan ini, punya kepentingan itu, harus bekerja, harus menanam ini, harus membuat ini, harus menghidupi keluarga, ya seperti itu. Sudah mulai kompleks, jadi tidak terpusat lagi dengan hanya berburu, membuat makanan, memproduksi. Bahkan mereka sudah mengenal kehidupan kerja dan sebagainya. Kemudian peningkatan kultus atau kepercayaan terhadap nenek moyang itu sudah meningkat, sudah terlihat tajam. Pemujaan roh nenek moyang itu semakin kuat, dan pada zaman ini sudah dikenal sistem penguburan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, mereka tidak lagi mungkin diletakkan seperti itu mayatnya. Jadi sudah mengenal mekanisme penguburan. Jadi ada yang dibakar, kemudian ada yang masuk ke dalam peti, kemudian dikubur dalam tanah gitu. Ayo, ini ada yang tanya nenek moyang Indonesia dari mana kemarin? Saya kasih clue, Vietnam atau India? Yang benar. Ayo, saya kasih
clue India atau Vietnam? Masih ingat penjelasan saya? Oke, nanti kita flashback lagi ya. Silakan dicari lagi. Hah? Saya clue ada dua itu ya, antara Vietnam atau India. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas sistem kepercayaan manusia pada masa pra-aksara. Ya, sistem kepercayaan itu berkembang dengan berawalnya bahwa manusia itu pada awalnya percaya adanya roh-roh dan kekuatan gaib yang berasal dari luar. Maksudnya luar itu luar tubuh manusia atau di luar lingkungan hidup manusia. Kemudian pada masa kepercayaan manusia pada masa aksara ini berkembang dengan adanya upacara-upacara, ritual, dan sebagainya. Jadi selain mereka berawal dari percaya kepada roh-roh nenek moyang, kemudian kekuatan-kekuatan berasal dari luar pada masa ini, sudah berkembang upacara-upacara adat, kemudian ritual-ritual dan sebagainya. Gitu. Ya, kepercayaannya teman-teman ada tiga. Saya akan bahas pertama. Yang pertama adalah animisme. Ini sudah kita pelajari yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya bahwa animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang masih berpengaruh terhadap kehidupan dunia. Jadi animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Kuncinya di sini untuk membedakan nanti dengan kepercayaan lain, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Selain itu mereka percaya adanya roh di luar tubuh manusia, baik itu yang berbuat baik dan berbuat jahat. Ya, mungkin sampai sekarang ada yang percayai bahwa di luar tubuh manusia atau di sekitar kehidupan kita itu ada roh-roh yang bisa mengganggu kita. Namun ada yang bisa membuat baik, ada yang berbuat baik. Misalnya kalau kecelakaan, kalau misalnya mau ditabrak motor gitu berasa ada seseorang yang menolongnya. Nah, itu percaya hal-hal seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa roh-roh yang ada di luar tubuh manusia itu bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Itu kepercayaan animisme. Kemudian mereka juga percaya bahwa roh-roh tersebut itu mendiami benda-benda. Jadi nggak bergentayangan di luar gitu ya. Mereka itu mendiami berbagai macam-macam benda. Contohnya, roh itu hidup di dalam pohon, ada di batu-batu besar, misalnya mendiami sebuah gunung. Gitu. Itu kepercayaan animisme. Nah, pada kepercayaan animisme ini, mereka itu menyembah dan memberikan sesaji pada benda-benda tersebut. Jadi yang pertama mereka percaya tuh roh nenek moyang. Kemudian percaya bahwa di luar tubuh manusia ada roh-roh hidup. Kemudian percaya bahwa roh-roh tersebut itu mendiami benda-benda, pohon, batu, gunung. Kemudian pohon, batu-batu besar, gunung-gunung itu disembah dengan memberikan sesaji-sesaji seperti mungkin memberikan beras, makanan, kemudian teh, kopi. Mungkin sampai sekarang ada dari teman-teman sekalian yang masih melihat atau mendengar atau masih menemui kejadian-kejadian seperti itu. Itu adalah pengaruh kebudayaan manusia zaman praaksara, yaitu yang disebut dengan kepercayaan animisme. Ya, sampai di sini paham ya kepercayaan animisme ya, gampang sekali. Nah, lawan dari animisme itu adalah dinamisme atau kepercayaan yang dianut pada masa aksara itu yang nomor 2. Kalau yang tadi nomor pertama itu animisme, yang kedua adalah dinamisme.
Nah, apa itu dinamisme? Bahwa dinamisme adalah kepercayaan yang mereka percaya bahwa segala sesuatu itu mempunyai tenaga atau kekuatan supernatural, superpower yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia mempertahankan hidup. Kalau animisme kuncinya roh, kalau dinamisme kuncinya kekuatan atau tenaga, superpower. Bahwa dinamisme adalah segala sesuatu yang punya tenaga atau kekuatan yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan manusia untuk mempertahankan hidup. Contohnya percaya pada hal yang gaib, dan hal itu bisa menolong mereka. Mereka percaya bahwa ada sesuatu hal yang gaib dan bisa menolong mereka. Nah, kekuatan gaib yang dimaksud itu berasal dari keris, pohon besar, patung, dan lain sebagainya. Nah, pada kepercayaan animisme ini itu sering dilakukan upacara ritual dan sesaji. Itu hampir sama dengan animisme, cuma untuk membedakannya bahwa animisme itu adalah ritual terhadap nenek roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu percaya bahwa benda-benda di sekitar kita itu mempunyai kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu ya, bisa dibedakan ya. Mudah sekali. Nah, ini yang tiga. Ini baru. Jadi pada zaman saya sekolah dulu, SMP apa SD ya? Dulu saya tidak belajar adanya kepercayaan yang namanya totemisme. Jadi saya dulu masih belajar atau saya hanya mendapati guru saya itu menerangkan bahwa ada animisme dan dinamisme. Ya, karena ilmu setiap waktu itu berkembang, mungkin arkeologi menemukan benda-benda tertentu sehingga bisa memberikan teori baru bahwa kepercayaan pada masa aksara itu tidak lagi hanya dua macam, animisme dan dinamisme. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada yang mau tanya tadi? Silahkan, ada yang mau tanya? Mbak Yuni ya, silahkan Mbak Yuni. Oke, nanti kita akan teruskan setelah ini. Ini tinggal satu kali satu kali materi ini. Untuk meneruskan nanti kita akan menggunakan waktu 1 jam setelah ini. Jadi ini sudah 53 ya, berarti kurang lebih 27 menit digunakan untuk membahas soal itu ya. Ya, kita lanjutkan. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi mungkin ada pertambahan ilmu berdasarkan penelitian-penelitian bahwa kepercayaan pada masa praaksara itu ditambah satu lagi, tidak lagi animisme dan dinamisme, dan tambahannya itu disebut totemisme. Totemisme itu apa? Totemisme itu adalah kepercayaan bahwa hewan-hewan tertentu itu dianggap suci dan dipuja karena dianggap memiliki kekuatan supranatural. Nah, hewan-hewan apa yang dianggap mereka anggap suci dan memiliki tenaga supranatural? 1, ular. 2, sapi. Dan 3, harimau. Kita mungkin masih bisa menemukan ya hal-hal seperti ini. Kita masih percayai di sinetron atau di film-film masih ada mereka yang percaya bahwa ular, sapi, dan harimau itu 3 hewan yang identik memiliki kekuatan supranatural, memiliki kekuatan gaib yang menurut mereka itu perlu disembah atau perlu diberikan sesaji karena mereka mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ya, ingat 3 hewan ini ya yang dianggap sakral, suci, yang perlu dipuja. Dalam upacara sesaji, manusia itu membuat bangunan dari batu. Iya, memang masih ada sih di ya, daerah-daerah primitif atau di desa-desa itu masih ada. Ya, dalam upacara sesaji manusia,
membuat bangunan dari batu. Masa ini itu disamakan dengan kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar, karena mereka memproduksi batu-batu besar untuk sesaji-sesaji, untuk sesembahan bagi hewan-hewan tertentu yang dianggap suci, seperti itu. Itu namanya totemisme. Ya, bangunan batu besar itu apa saja? Satu, peti kubur batu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai peti jenazah yang berbentuk kotak bertutup dan bergambar. Jadi untuk membedakannya dengan peti-peti yang lain, bahwa peti kubur batu itu ya peti yang fungsinya sebagai peti jenazah. Nah, peti kubur batu ini ada dua jenis, teman-teman. Satu waruga, dua sarkofagus. Untuk membedakannya seperti apa? Bahwa waruga ini adalah seperti peti biasa yang kita ketahui bersama, kotak panjang gitu ya. Tetapi waruga ini atau peti ini itu mempunyai tutup, dan tutupnya itu bergambar. Gitu ya. Itu waruga. Kalau sarkofagus itu seperti mangkok. Kalian pernah lihat kemarin yang seperti lesung untuk menumbuk padi, nah seperti itu. Jadi sarkofagus itu seperti mangkok. Jadi peti yang bentuknya seperti mangkok. Nah, alat-alat atau peti-peti kubur batu ini selain digunakan untuk menempatkan jenazah yang sudah meninggal, bahwa peti-peti kubur batu baik waruga atau sarkofagus ini juga berfungsi untuk menempatkan jenazah bersama dengan bekal-bekal kubur. Mereka masih percaya bahwa ya jenazah itu masih perlu barang-barang yang digunakan untuk bekal kubur. Misalnya baju-baju atau perhiasan, mereka masih percaya seperti itu. Paham ya, untuk peti kubur batu ada dua macam, waruga dan sarkofagus. Nanti kalau saya tanya, waruga yang seperti apa, sarkofagus yang seperti apa, kalian harus bisa jawab. Yang kedua, bangunan batu besar itu adalah menhir. Menhir ini adalah tiang atau tugu sebagai peringatan dan lambang arwah nenek moyang. Jadi menhir itu adalah tiang atau tugu. Biasanya orang-orang membuat sesaji atau menyembah pada tugu-tugu yang disebut menhir tersebut. Karena menhir tersebut itu adalah lambang arwah nenek moyang yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya adalah punden berundak. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Ada yang tanya bedanya sama candi apa? Bahwa punden berundak itu memang seperti candi, batu bertingkal. Tapi kalau candi itu mereka sudah memiliki tulisan-tulisan, karena candi yang kita ketahui bersama seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan, Candi Seribu itu mereka memiliki tulisan karena mereka berada di zaman sejarah, bukan prasejarah. Kalau punden berundak ini nggak segede candi-candi pada umumnya, karena mereka hanya menumpuk batu-batu yang bertingkat. Fungsinya adalah untuk upacara-upacara pemujaan. Yang terakhir, ini ada dolmen. Dolmen ini adalah meja batu tempat meletakkan sesaji. Gampang ya. Jadi semua bangunan-bangunan ini berasal dari batu besar. Oke, untuk materinya ini selesai. Jadi kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk membahas soal-soal. Mungkin kita break dulu 3 menit. Silahkan buka halamannya. Saya akan berikan sekalian kesempatan untuk melengkapi soal. Kita mulai dari nomor 13. Kita mulai dari nomor 13. Kita break 3 menit ya. Jangan ditutup dulu. 3 menit cepat kok. Saya akan siapkan dulu.
Iya, yang kemarin. Berarti halaman 55. Halaman 55, Mbak. Iya, halaman 54 karena kita belum membicarakan manusia purba, jadi itu dilewati terlebih dahulu. Kau udah siap? Oke, Mas. Oke. Ya, kita mulai nomor 13. Sebentar, saya siapkan dulu papan bornya. Halaman, sebentar. Soal halaman 13. Oke. Nomor 13. Masa kehidupan berburu dan berpindah-pindah berlangsung bersamaan dengan apa? Jawabannya. Zaman apa? Zaman Neolitik, Mesolitik, Holosen, atau Pleistosen? Berburu dan berpindah-pindah. Yang mana? Yang mana? Ayo. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Ya, yang mana? Saya cek dulu. Kehidupan berburu dan berpindah-pindah berlangsung bersamaan dengan... Ini yang tadi kan? Baru aja tadi. Berburu dan berpindah-pindah. Yang mana?
Ntar saya juga cari jawabannya ya. Ya, yang mana? Jawabannya bisa kita ketemukan di halaman berapa? Ada yang bisa menyebutkan jawabannya ada di halaman berapa? Gampang sekali. Yuk. Lagi dicari, oke saya tunggu. Ada yang 45, ada yang 48. Yuk, kita cari di sini tadi. Berburu dan mengumpulkan makanan itu ada di zaman apa? Saya cari dulu sebentar. Iya, di sini. Jawabannya harusnya ada di sini. Jawabannya ada di halaman ya, Paleolitikum atau Mesolitikum. Baik, jawaban yang benar adalah B. Benar sekali ya, ada di halaman 48 bahwa zamannya adalah masuk pada zaman Mesolitikum. Kata kuncinya adalah bersamaan. Kehidupan masa berburu dan berpindah-pindah itu berlangsung bersamaan dengan zaman Mesolitikum. Kita bisa ketemukan jawabannya di halaman 48, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di situ ada dua zaman ya yang masuk dalam zaman itu adalah zaman Mesolitikum dan zaman Paleolitikum. Karena Paleolitikum tidak ada di jawaban, maka jawabannya adalah Mesolitikum. Oke. Dari halaman nomor 13 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 14. Pada masa berburu dan meramu, manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam di sawah, bersawah dan berburu, mengumpulkan hasil hutan dan berladang berpindah-pindah. Yang mana? Nomor 14. Pada masa berburu dan meramu. Apa jawabannya? Benar, C.
Yakin? A, B, C, D. Yang mana? Oke, kita analisis ya. Pada masa berburu dan meramu, manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam di sawah, tidak mungkin. Bersawah dan berburu, berburu mungkin tapi bersawahnya belum ya. Kemudian mengumpulkan hasil hutan bisa jadi. Kemudian berlandang dan berpindah-pindah, ini juga nggak mungkin. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Betul, 100 buat kalian. Kalian menjawab semua benar. Ya. Iya, karena di sini kita dituntut untuk menganalisis juga ya, karena bercocok tanam di sawah itu belum, bersawah itu belum, berladang apalagi. Jadi yang paling mungkin di sini adalah mengumpulkan hasil hutan. Hasil hutan di sini adalah karena dia mengumpulkan makanan, berburu. Jadi hasil-hasil hutan itu termasuk barang-barang buruan dan termasuk kegiatan mengumpulkan makanan. Paham ya? Nomor 15. Mungkin kita sampai nomor 15 saja karena waktunya akan habis ini. Nomor 15. Salah satu contoh peninggalan kebudayaan pada masa berburu dan berpindah-pindah adalah kapak perunggu, kapak perimbas, kapak persegi, dan kapak beliung. Yang mana? Masa berpindah-pindah. Ayo, B atau D? Berburu dan berpindah-pindah. B, 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 D, B atau D? Yang mana? Kapak genggam. Gak ada kapak genggam di sini. Ayo Mas Dharma jangan ngelindur. Bangun. Yang mana? Gampang sekali ya. Oke, untuk nomor 15, salah satu contoh peninggalan kebudayaan masa berburu dan berpindah-pindah adalah kapak. Berarti yang mungkin jawabannya adalah A, B, C. Kapak perimbas. Ya, jawabannya yang benar adalah B. 15 jawabannya adalah B. Kemudian kita coba nomor 20. Kita coba langsung nomor 20 ya. Pada masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan titik-titik apa? 20, nomor 20. Belum, saya belum ngantuk. Kenapa? Nomor 20, pada masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan apa? Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam itu apa? A atau D? Atau B atau C? Gampang ini. Yang mana?
Oke, untuk 20, hmm, jawabannya yang benar untuk nomor 20 adalah pada masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan itu apa? Kita bisa temukan jawabannya pada halaman 48 bahwa pada masa bercocok tanam ini mereka masih menggunakan alat-alat yang masih ada dua, atau B, masih kasar atau masih sederhana. Jawabannya yang benar adalah masih sederhana. Jawabannya adalah A. Nomor 20 jawabannya adalah A. Oke, teman-teman sekalian, mungkin untuk malam ini cukup sekian karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya rasa untuk soal satu tidak cukup untuk sekalian pembahasannya. Maka dari itu, saya akan segera uploadkan apa namanya video rekaman untuk pembelajaran hari Jumat dan hari Jumat kemarin Sabtu ini. Bagi yang teman-teman yang tidak bisa hadir, bisa mengeceknya di grup. Saya akan bagikan link sesegera mungkin karena ya tergantung dengan koneksi internet saya. Kalau saya masih lemot gitu ya, jadi agak mohon maaf, agak bersabar. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya di kelas saya, di kelas IPS. Kita sudah belajar walaupun mungkin belum banyak yang kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah bisa berkah, bisa bermanfaat, dan bisa diterima dengan baik. Ya, nasihat saya atau pesan saya kepada kalian, jangan uh, berhenti semangat ya untuk bersemangat dalam belajar ya, walaupun bekerja keras di negara orang, ada waktu sedikit-sedikit digunakan untuk baca buku. Saya apresiasi untuk semangat kalian untuk masih punya semangat powerful 100% untuk sekolah ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, selamat berjumpa lagi di minggu depan, pertemuan hari Jumat. Nanti seperti biasa, saya akan menginformasikan link pada pagi harinya. Kalau tidak lupa gitu ya, mudah-mudahan ya. Saya doakan kalian cuma supaya sehat selalu, masih semangat 100% dalam belajar. Ya, semoga apa yang akan kalian cita-citakan bisa mendapatkan kemudahan diraih. Iya, teman-teman sekalian, baiklah pada malam hari ini kita tutup pertemuannya dengan berdoa menurut dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup mungkin dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat, selamat weekend bagi yang merayakan weekend. Selamat tidur, istirahat. Semoga besok pagi dapat diberikan semangat lagi untuk mengawali hari-hari ini. Ya, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.